Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 39 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dalam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Pelayanan sepekan ini. 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayan pekan ini adalah Pendeta Meti M. Pais, HTPO, Sarjana Teologi bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Elizabeth Kuhuparu Matulesi dan Diaken Debbie J. Haurisa Tutuhatunewa. 2. Penatua Sarce Diele Timia Hukum dan Diaken Martin J. Patiruhu. 3. Penatua Paulus H. Susulisa dan Diaken Helda Pea Lebetubun. 1.2. Diberitahukan kepada semua paduan suara jemaat dan peserta lomba paduan suara dewasa campuran Smil Choir bahwa akan dilaksanakan kegiatan berbagi ilmu musik gereja 4 Harmoni yang akan berlangsung pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Ebenezer. Mohon kehadiran dan partisipasi semua anggota paduan suara jemaat dan semua peserta Smile Choir dalam kegiatan dimaksud. 1.3. Perkunjungan rumah tangga dalam rangka akhir tahun pelayanan akan dilaksanakan mulai dari hari Senin 17 Oktober 2022 dan dilayani oleh para pendeta. Mohon kesediaan seluruh warga jemaat untuk dapat mengikuti proses perkunjungan akhir tahun ini sesuai dengan jadwal yang akan disampaikan melalui majelis jemaat. 1.4. Seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka majelis jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai Hadrians A. J. Onarelli dan Hedeyana Kalasina Waitau pada Senin 17 Oktober 2022. 1.5. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa kebaktian saat ini merupakan kebaktian pertukaran pengkhotbah seklasis GPM Kota Ambon. 2. Pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan paduan suara tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 23 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6:30 paduan suara laki-laki senobar tim Pelda Rala Laulin kolektan ranting 12. Pukul 9 paduan suara Exodus tim Pelda Rala Disa kolektan ranting 5. Gedung Gereja Gloria pukul 7, paduan suara Ebenezer Romance, tim Pelda Kidabela, kolektan ranting 11. 3. Informasi lain. 3.1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu, bahwa mengisi pujian dalam kebaktian Minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.2. Kepada seluruh warga jemaat GPM yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya.
terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memerhatikan jam bermain dan jam belajar anak-anak, agar mereka dapat menyimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon tumpangan doa warga jemaat dan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai dengan keputusan persidangan jemaat ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Tata kebaktian adalah tata kebaktian minggu ketiga. 4.2 Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini pukul 9 Pendeta Emeritus Marice Nahuwai Nahumuri. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada Titus, surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPN Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan dalam kebaktian saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian 2 Sabat Lama, nomor 2, bait 1. Ambon, 16 Oktober 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Beninikus, Makasale. Saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai kebaktian kita di pagi ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita akan bermazmur secara bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawan-kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi dari dua sabda padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Dia pun berdirilah, dan tepuklah berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Harap dan percaya kepada Tuhanmu, harap akan Dia hilang takutmu, harap pada Tuhan engkau praktekkan, harap pada terangnya tak pernah gelap. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Harap Ia datang, Ia
yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Ya Yesus, Anak Tunggal Allah, ya Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Titus pasal 2 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Mendahulunya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena lewat tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat kebaktian yang kami lakukan di saat ini. Dan kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca firman kebenaran, menyadari sungguh Tuhan kami adalah orang-orang berdosa. Setiap saat kami membaca firman-Mu ini, sejauh ini kami belum mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, agar ketika firman yang kami baca ini, kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya.
hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri dan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi, ketika kita berada di bulan Oktober ini, semua kita diingatkan bahwa bulan Oktober ini saudara merupakan bulan yang penting bagi gereja-gereja di Indonesia. Yang pertama saudara, bulan Oktober sebagai bulan pekabaran Injil, yang biasanya kita katakan bulan PI. Kemudian yang kedua, saudara, sebagai warga bangsa, nanti pada tanggal 28 Oktober, setiap tahunnya kita memperingati hari Sumpah Pemuda. Saudara, memperingati hari-hari bersejarah ini, maka sudah pasti kita semua diajak untuk membenahi diri. Baik sebagai warga gereja maupun warga bangsa yang beradab dan bermoral. Mengapa saudara? Sebab tanpa kehidupan yang beradab dan bermoral, maka sebuah pemberitaan Injil akan mengalami atau menghadapi banyak persoalan yang bisa saja menggagalkan tugas yang diamanatkan oleh Tuhan bagi kita. Dan kemudian sebagai pemuda, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan bermakna dalam kehadiran kita di tengah kehidupan berbangsa di negara Indonesia tercinta ini. Saudara, untuk itu maka teks Alkitab yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM untuk minggu ini diangkat dari surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang secara rinci menampilkan nilai-nilai hidup dari suatu tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat yang beradab dan bermoral. Dengan tema hidup dalam tuntunan ajaran yang sehat. Saudara, hidup dalam tuntunan ajaran yang sehat ini harus dipahami dan dimaknai demi mengisi hari-hari hidup ini dengan sikap dan perbuatan yang beradab serta bermoral. Saudara yang dikasihi, mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada Titus untuk memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran sehat, ajaran yang benar, ajaran yang baik, ajaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Saudara, seperti yang dikatakannya dalam Titus 2 ayat 1 yang diawali dengan kata tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat.
Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, khusus dalam Titus 1 ayat 12, saudara, maka jelas bagi kita bahwa orang-orang di pulau Kreta, saudara, dikatakan oleh Nabi mereka bahwa mereka adalah pembohong, binatang buas, pelahap, pemalas. Artinya, saudara, bahwa hidup keseharian mereka di pulau Kreta pada saat itu selalu ada dan terjadi dalam kebohongan demi hidup. Berlaku seperti binatang buas, yang artinya bersikap tidak berperi kemanusiaan. Membabi buta untuk mendapatkan sesuatu demi hidup. Dan dikatakan juga sebagai pelahap yang malas. Yang artinya mau hidup, saudara, tetapi dengan cara-cara yang tidak halal. Malas dan selalu menipu dengan alasan yang dibuat-buat demi hidup itu sendiri. Saudara, itulah mereka yang oleh Paulus mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi harus tegas ditegur dan diajarkan dengan ajaran-ajaran yang sehat sesuai kebenaran Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepada orang-orang di pulau Kreta itulah oleh Paulus, Titus diangkat menjadi teman pelayan Paulus. Dan kepada Titus diharapkan agar dia harus bertanggung jawab untuk menyatakan ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang benar. Saudara, kepada siapa ajaran sehat itu ditujukan? Bagi Paulus, saudara, Titus harus memulai mengajarkan ajaran-ajaran sehat itu untuk mengatasi bahaya krisis moral yang terjadi di pulau Kreta saat itu dengan dua tugas khusus yang dipercayakan oleh Paulus. Saya mencatatnya, saudara, ada dua tugas khusus dari Titus yang diberikan kepercayaan oleh Paulus. Yang pertama, saudara, menata mekanisme kepimpinan jemaat menyangkut pelayanan mereka. Dan yang kedua, menata dan menertibkan kehidupan umat mulai dari dalam keluarga. Untuk menertibkan kehidupan para orang tua yang dikatakan dalam bagian bacaan kita tadi, laki-laki dan perempuan yang tua. Juga kepada para perempuan muda yang sudah berkeluarga. Para pemuda dan kepada para hamba. Itu yang harus dilakukan oleh Titus bagi jemaat di Kreta. Dari bacaan firman di hari ini kita temui kondisi umat yang tidak bermoral, atau katakanlah dengan moral yang bobrok, sehingga muncul berbagai masalah yang terjadi di sana di pulau Kreta itu. Saudara, mengapa? Sebab dengan kondisi tersebut memberikan kehidupan umat tidak harmonis. Kehidupan yang tidak memberi rasa aman. Kehidupan yang tidak memberi rasa damai. Kehidupan yang tidak memberi rasa sukacita di antara mereka. Bahkan
ayat sebelum dari pembacaan kita katakan bahwa keluarga menjadi kacau. Dan karena itu Paulus mempercayakan Titus, saudara, untuk melakukan pelayanan pastoralnya kepada setiap keluarga di dalam jemaat. Dan dalam kunjungan tersebut, saudara-saudaraku yang kekasih, Titus melakukan apa yang dikatakan Paulus. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Saudara, berdasarkan pesan itu Titus mengatakan kepada mereka, baik laki-laki dan perempuan-perempuan yang tua, yang adalah orang tua, bahwa sesungguhnya selaku gembala, yaitu gembala umat dalam keluarga, mereka ini, saudara, harus menjadi panutan atau teladan bagi anak-anak mereka. Dan justru itu yang pertama dikunjungi, yang pertama dipastoralkan oleh Titus adalah mereka sebagai orang tua. Laki-laki yang tua dan perempuan yang tua. Dan dikatakan bahwa hendaknya mereka hidup sederhana, hidup terhormat, artinya menampilkan hidup yang baik dan benar, tidak sombong, harus sopan, baik dan benar, serta menghargai semua orang supaya dia pun akan dihormati. Juga baginya, bagi laki-laki yang tua harus hidup bijaksana. Artinya dapat menimbang yang baik dan yang benar dari yang tidak boleh dilakukan di keseharian hidup mereka. Saudara, dalam kondisi seperti itu maka keluarga akan menikmati ketenangan, kedamaian, bahagia. Juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan kepada laki-laki tua dikatakan hendaknya tetap sehat, kuat dalam iman dan ketekunan dalam keluarga. Artinya saudara selalu setia dan dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan hidup. Bukan kekuatan mereka sebagai manusia laki-laki yang selalu diandalkan. Sebab sebagai laki-laki, kekuatan dan kehebatan diri, saudara, itu selalu menjadi andalan kehidupan mereka. Saudara, ini terjadi sejak dulu sampai sekarang ini. Laki-laki juga di dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Melebihi perempuan-perempuan yang ada di dalam keluarga dan juga yang ada di dalam jemaat atau gereja dan masyarakat. Kemudian saudara, itu nasihat yang pertama saudara, kepada laki-laki yang tua. Kemudian kepada perempuan-perempuan yang tua hendaknya hidup sebagai orang yang beribadah. Bukan dikatakan di sini rajin beribadah, tapi dikatakan bahwa hendaknya hidup sebagai orang yang beribadah. Apa artinya saudara? Artinya selalu mencari Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga daripadanya akan selalu muncul kehidupan yang bersikap baik dan benar di dalam keluarga. Daripadanya dia dapat mengajarkan atau mendidik dengan cakap perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami.
Saudara, itu tanggung jawab yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang tua sebagai orang tua di dalam keluarga. Harus cakap, harus mampu menghadirkan diri sebagai orang tua bagi kehidupan keluarga, dan oleh sebab itu dia bisa dapat, dengan kecakapannya dia bisa dapat mendidik perempuan-perempuan muda yang ada di dalam keluarga untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Saudara, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dihindarkan oleh perempuan-perempuan muda yang sudah berkeluarga. Dan rupanya saudara, di Pulau Kreta ini tanggung jawab seperti itu diabaikan. Dan oleh sebab itu saudara, Titus menasihati mereka. Dan saudara, dewasa ini banyak kita temui perempuan-perempuan muda tidak seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus. Saya mau bilang begini saudara, ada yang mengasihi suami dan anak-anak, tetapi juga ada yang tidak. Ada yang bijaksana, suci, tulus, jujur, rajin mengatur rumah tangga. Saudara, ini firman yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Dan oleh sebab itu saudara, keluarga-keluarga yang sedemikian tidak jarang kita jumpai. Keluarga-keluarga yang hancur dan menjadi kacau, seperti yang dikatakan dalam ayat 11 dari Titus pasal 1 sebelum bacaan Alkitab kita di hari ini. Saudara, nasihat Titus pun juga disampaikan kepada orang muda, kepada anak-anak muda untuk bisa menguasai diri dan berbuat baik, jujur, memiliki pengetahuan yang sehat sebagai anak muda. Saudara, pesan Titus kepada anak muda ini memang sangat penting, bukan saja di zamannya Titus ketika dia diangkat menjadi teman sekerja Paulus di Pulau Kreta, tapi juga sangat penting untuk dihayati oleh kita semua. Oleh anak-anak muda, oleh pemuda-pemuda dewasa ini. Mengapa saudara? Agar anak muda sebagai penerus keluarga, penerus gereja, penerus masyarakat menjadi anak-anak muda yang bermoral baik dan sehat. Sehingga masa depan keluarga, gereja dan masyarakat menjadi keluarga, menjadi gereja, menjadi masyarakat yang bermoral, yang memiliki kualitas hidup untuk kebahagiaan bersama demi kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan mereka saja yang dinasihati dan diajarkan oleh Titus, tetapi juga bagi para hamba atau pelayan. Titus berpesan agar para hamba dapat menghargai, menghormati tuannya atau pemimpinnya, dan juga taat serta setia, tulus melakukan tanggung jawabnya. Jangan membantah, kata Titus dengan nasihatnya. Jangan curang, jangan menipu,
dengan melakukan yang tidak jujur dan yang tidak benar. Saudara, yang terjadi di Pulau Kreta demikian keadaannya, saudara. Sudah diangkat menjadi pelayan atau hamba, tetapi hidup tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan berdasarkan ajaran-ajaran sehat yang terdapat dalam Alkitab, selaku ajaran kebenaran yang menghidupkan. Saudara, itu beberapa nasihat kepada orang tua, kepada perempuan muda yang sudah berkeluarga, kepada pemuda, dan kepada hamba. Jadi hari ini kita ditegur, kita dinasihati melalui Titus. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang diajarkan Titus kepada umat yang berada di Pulau Kreta pada saat itu khususnya juga menjadi ajaran bagi kita semua yang diberi kesempatan hidup sampai hari ini untuk dilakukan oleh kita dalam hidup setiap hari. Yang saya katakan tadi, baik selaku orang tua, para perempuan muda, para pemuda, juga kepada para hamba atau pelayan yang bekerja dan melayani di mana saja. Nasihat Titus ini, saudara, sangat penting untuk kita. Hanya yang ke-36 tahun. Dan sombong, terhormat, sehat iman, kasih, dan tekun. Itu berarti, saudara, seorang laki-laki seperti yang dikatakan Titus tadi adalah seorang laki-laki yang memiliki kehidupan yang sangat disenangi oleh orang lain. Tapinya dengan berbagai penderitaan dan kesulitan, persoalan-persoalan hidup, baginya dia adalah laki-laki yang tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudara, semoga sebagai laki-laki gereja, khususnya yang ada di dalam jemaat GPM Ebenezer, bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Titus. Itu harapan menuju jemaat yang bertumbuh dan berkembang di usia 36 tahun. Usia yang sudah matang. Usia yang mantap. Bukan masih kecil. Bukan masih muda. Jadilah laki-laki gereja Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan dengan bibir mulutnya. Bukan menggunakan bibir mulut penuh dengan ucapan-ucapan fitnah. Seringkali perempuan, saya termasuk perempuan juga kan. Perempuan ini selalu sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lain, cari-cari pekerjaan, lihat orang punya kesalahan, entah itu benar ataukah tidak, lihat orang dengan kehidupannya, mulai memfitnah. Begini dan begitu. Dan saudara, pergunakanlah bibir kita selaku perempuan, bukan menggunakan bibir mulut dengan minuman keras. Rupanya saudara, di Pulau Kreta bukan saja laki-laki yang minum minuman keras, tetapi juga perempuan. Saya tidak tahu di jemaat ini perempuan, sebab saya sudah keluar lama dari jemaat ini, saudara. Masih adakah perempuan jemaat GPM Ebenezer ini yang masih minum minuman keras? So, kalau orang sudah dengan minuman keras, pikiran susing betulai.
Semoga tidak ada. Tetapi perempuan gereja dapat menggunakan mulut untuk cakap mengajar hal-hal yang baik bagi suami dan anak-anaknya. Bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Sebab itulah tanggung jawab daripada perempuan di dalam keluarga. Yang terbanyak kali juga diabaikan oleh para perempuan gereja dalam keluarga, saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Sekarang dunia berada dalam perkembangan teknologi, khusus di dunia perkembangan teknologi ini yang paling wah yaitu digital. Semua perempuan tua, muda, besar, kecil, supung HP. Siapa di sini yang ada HP? Tetap akan berupaya untuk, beli beta HP jual. Atau mama pun gaji, mama simpan untuk beli. Siapa sih mau kalah? Orang lain ada HP, beta juga mesti ada HP. Anak-anak juga mesti ada HP. Sekarang saudara, pengaruh perkembangan teknologi di dunia digital ini sangat merusak kehidupan kita, saudara, selaku perempuan gereja. Tadi kita berbicara tentang laki-laki, tapi sekarang khusus perempuan. Beta saya tahu, saudara, apakah memang kebiasaan itu ada lagi kesing atau masih dipakai sampai sekarang ini, bangun pagi. Bangun pagi yang saudara ambil apa? Kebanyakan apa? Alkitab atau HP? Yang sekarang ini saudara bangun pagi tidur sampai lat. Kadang-kadang kalau saya buka HP, saudara, di rumah saya bilang, aduh, perempuan ini dia belum tidur sampai sejauh malam. Lalu bangun pagi-pagi, sebelum matahari terbit, dia sudah muncul dengan segala pesan. Saudara, sebenarnya tidak apa-apa. Kalau tuh memang dia bangun pagi itu nomor satu dia lihat, oh Alkitab ini beta pegang, beta ambil, beta baca, beta panggil anak-anak, suami dan anak-anak semua kemari ketun duduk baca Alkitab. Kalau itu sudah dilakukan, saudara, HP itu bisa dipergunakan, tidak ada yang larang. Tapi yang sekarang ini, saudara, paling banyak lupa Tuhan, tapi tidak pernah lupa HP. Siapa apa? Tapi ini TikTok dengan gaya anak muda persis belum kawin begitu. Celana pendek, pakai baju, dapat lihat semua. Itu dunia sekarang ini, saudara. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memfitnah. Itu sudah menjadi pakaian. Kalau boleh jangan di jemaat GPM Ebenezer yang akan memasuki usia 36 tahun ini masih tetap pakai bibir mulut untuk memfitnah orang. Jangan. Lihat diri dan kemudian berupaya untuk membangun hidup yang lebih baik, yang sehat, yang berkualitas bagi keluarga. Ya. Sebab kalau kita memfitnah orang, saudara, kita tunjuk orang ampa jari ini ada di diri kita. Sudahkah kita benahi hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara. Dan akibat dari semuanya, saudara, suami sudah seng ditaati lagi. Bahkan mungkin seng dikasihi lagi, dicintai lagi. Anak-anak sudah dibiarkan begitu saja. Dan saudara tidak heran kalau sekarang ini yang paling berani untuk cerai di persidangan adalah perempuan. Luar biasa ya, perempuan. Baru perempuan gereja minta cerai. Ya, saudara, itu kenyataan.
Sekali lagi semoga sing ada di jemaat ini. Yang ketiga, saudara, kalau Titus menasihati para pemuda supaya bisa menguasai diri dalam segala hal, itu berarti pemuda bukan hidup sebagai pemuda yang rusak moralnya. Kita lihat di sini pemuda paling banyak. Tetapi yang bermoral baik, tidak duduk sampai larut malam, tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak menjadi orang yang mengganggu ketenangan hidup orang lain. Sebab kalau sudah duduk sampai larut malam, saudara, yang terjadi adalah keluarga di sekitar di mana dia hidup, gangguan yang luar biasa, saudara. Tetapi saudara, marilah sebagai pemuda-pemuda gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Ebenezer, jadilah pemuda yang baik, yang sopan, yang berkualitas, yang dipakai, memberikan diri untuk dipakai, memberitakan Injil bagi semua pemuda yang ada di sekitar kehidupannya. Kalau saudara melakukan yang itu, masa depan saudara akan cerah dan diberkati. Nasihat yang terakhir, nasihat yang keempat, saudara. Sebagai seorang hamba, marilah kita taat kepada Tuhan kita. Setia dan tulus melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita melayani dengan berbantah-bantah, dengan persungutan, dengan berbagai alasan-alasan yang sebenarnya tidak masuk di akal yang sehat. Saudara, ketika kita melakukannya sebagai seorang hamba yang setia dan taat, yakin dan percayalah saudara, masa depan kehidupan saudara bersama keluarga akan diberkati oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan dan yang mengutus saudara ada di tengah-tengah hidup ini, di dunia ini, sampai dia datang kembali. Yakin itu saudara, tidak percuma kita melakukan segala sesuatu yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Mari kita semua menjadi pekabar-pekabar Injil yang berkualitas dengan ajaran-ajaran yang sehat. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 129 ayat 1 dan 3. Susah dan gelap di jalan yang sempit teduh, di antara ku bertetap.
Yesus bertukar keluputan, 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 suatu tempat tidur yang senang dan tempat kelepasanku. Saya mengundang kita semua berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan kubur, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Percaya pada kiriman kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Semuanya. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Bait yang ketiga oleh jemaat laki-laki.
dipersilakan untuk berdiri. Berikanlah persembahan upahku, selaku ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar sungguh pemberian kami tidak sesuai dengan pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon ampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima pemberian syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Dan tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan, menyampaikan syafaat kita, dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari saudara kita berdoa. Di hari ini Tuhan, di minggu yang ketiga bulan Oktober tahun 2022 ini, kami telah melewati perjalanan panjang kami sejak tanggal 1 Oktober. Kami berjalan tidak sendiri. Kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan ada di mana-mana. Pagi, siang, malam, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Kami mengisi hari-hari hidup kami dengan berbagai aktivitas kami, Tuhan. Baik sebagai orang tua di dalam keluarga, maupun sebagai anak-anak. Selaku para pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan ada di dalam jemaat ini maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati anugerah setahun usia kami. Bahkan juga usia pernikahan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dengan berbagai keberhasilan-keberhasilan yang kami gapai, kami nikmati. Bahkan Tuhan, kami sehat. Ketika kami sakit, kami disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang menantang, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri untuk menghadapinya. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, membuka jalan bagi kami.
memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Kami masih bisa tersenyum dan tertawa. Walaupun di balik senyum dan tawa kami ada persoalan-persoalan yang selalu menggerogoti kehidupan kami, tapi kami yakin kami tidak sendiri. Sampai hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada yang lain yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Selain kehidupan kami dalam pengucapan syukur kami kepadamu ya Allah Tuhan, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami memuji, kami memuliakan Tuhan. Bahkan ketika kami akan melangkah memasuki hari esok yang menanti kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ya Tuhan, mulai dari pagi hari di mana kami dibangunkan oleh Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu, kami berdoa, kami bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini, saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang terlibat dalam kebaktian yang kedua ini, kami atur seluruh pujian, syukur, bahkan hidup kami sambil memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan terima semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tetapi juga Tuhan memberkati kami supaya apa yang kami lakukan baik di mata Tuhan. Di perjalanan hidup kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kebenaran firman-Mu kiranya tidak kami dengar saja, tapi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami memahaminya. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya ya Tuhan. Sebagai warga gereja, jemaat-Mu yang berada di Ebenezer ini Tuhan. Supaya dari jemaat ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami semua boleh bersuka cita. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan untuk hari ini, hari esok yang menanti kami. Dan di sanalah Tuhan, kami tetap ada dan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan Tuhan dengan kata dan perbuatan kami bagi semua orang yang kami jumpai dalam hidup ini, mulai dari dalam keluarga, rumah tangga kami. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami boleh berbakti kepada Tuhan di hari ini, itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan memberikan manfaat yang mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari sektor 1 sampai sektor 13. Dari unit 1 sampai unit 33 di jemaat GPM Ebenezer ini. Kami punya pergumulan, kami punya persoalan, kami punya harapan, kami punya cita-cita untuk masa depan kami. Dan semua itu pasti
yang terbaik menjadi harapan kami. Sebab tidak ada seorang pun di antara kami yang menghendaki agar hari esok adalah hari yang buram, hari yang suram, hari yang penuh dengan kebinasaan, penderitaan. Semua kami berkerinduan Tuhan menjaga, menyelamatkan kami, memberi sukacita, melimpahkan berkat-berkat untuk kami nikmati sepanjang kami ada di dunia ini. Sebab itu kami pasrahkan hidup kami seanterunya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, bukan kehendak kami yang sia-sia. Tuhan Allah di sorga, kami berdoa bagi gereja-Mu. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terkhusus dalam jemaat ini. Tuhan, ada di antara anggota gereja-Mu sebagai seorang penatua yang sementara ini berada dalam penderitaan sakit di rumah sakit Siloam. Dia adalah bagian dari kehidupan bersama para pelayan Tuhan di jemaat ini untuk membangun dan menumbuh kembangkan jemaat ini ke depan. Tuhan, selamatkanlah dia. Ulurkanlah tangan-Mu, jamah seluruh bagian tubuhnya yang sakit, yang oleh dokter akan dilakukan tindakan operasi. Kami tetap percaya Engkau dokter yang agung, Engkau akan menyelamatkannya. Kami berdoa bagi gumulan gereja Tuhan dalam kesaksian, persekutuan, kesaksian dan melayani. Mampukan kami semua Tuhan, baik selaku pendeta, para majelis jemaat, penatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayan yang berada di wadah-wadah dan organisasi gereja. Pakai kami sebagai alat yang luar biasa di dalam tangan-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan dengan kata dan perbuatan kami yang nyata. Di setiap kesempatan Tuhan menganugerahkan kami hidup dan kepercayaan itu, supaya kami menjadi para pelayan yang berkualitas, yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi umat Gloria yang direncanakan nanti akan dilaksanakan, diresmikan tanggal 27 November 2022 ini. Semua yang disiapkan diberkati oleh Tuhan, agar gedung gereja Gloria yang nanti akan diresmikan akan menjadi sarana terhimpunnya umat memuji, memuliakan Tuhan, mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat dan yang berkualitas. Kami berdoa bagi seluruh persiapan dalam rangka peresmian tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa kami bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu kondisi kehidupan bangsa dan negara ini. Dalam kemahatauan Tuhan kami serahkan seluruh para pemimpin bangsa ini, bahkan warga bangsa Indonesia ini Tuhan, dalam kendali Tuhan yang dipimpin oleh kuasa roh
dan hikmat-Mu, supaya bangsa dan negara ini diarahkan untuk tetap mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, menjaga persekutuan dan persatuan yang ada dalam berbangsa dan bernegara. Dan bangsa ini akan memiliki moral yang baik. Tuhan, kami tetap berdoa dan mempersembahkan pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami, sampai pun mereka yang ada dalam tanggung jawab di provinsi ini, di daerah ini, di kota, di kabupaten, kecamatan, RT dan RW. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka untuk tetap diberkati oleh Tuhan Allah yang punya pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita menyanyi bersama dari 2 Sahabat Lama nomor 138 ayatnya yang pertama. Dirilah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingatlah wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, ibadah kebaktian kita di hari ini selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Marilah saudara katong kalisang hidup, kalisang ebenezer, kalisang kita rumah, kalisang jam belajar, kalisang ebenezer manisir. Coba saudara tuang hati jantung, mari katorang waktu gandeng tangan, katorang hidup biara hidup, orang saudara di Ebenezer, lah buka mata nganga kiri kanan, semuanya kejadian sini sana, jangan ku tangan, mari bakira kalisangnya. Mau sampai kapan katong hidup begini? Show Ebenezer tunggu ale deng beta, palia foto di sini sana, sampai di jalan sampai dalam kali, banyak anak lupa jam belajar, judi deng mau bikin caparuni. Coba saudara, mari kita